Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, Rasul Yohanes tidak pernah lelah memperingatkan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Artinya, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus adalah wajib hidup dengan meneladani Kristus. Satu teladan yang telah Kristus tunjukkan adalah kerelaannya berkorban bagi umat manusia. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Kristus rela mati untuk semua orang. Ini adalah kejadian yang bukan hanya langka, tapi hanya Dia yang dapat melakukannya, yaitu mati untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Pada saat Kristus mau mati, Ia tidak menunggu kita dan bertanya apakah kita mau bertobat dan diselamatkan, tapi Yesus melakukannya karena kasih. Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat berada di Taman Getsemani, ketika waktu kematiannya sudah dekat, dari sisi manusia, Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa hingga menyebabkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Namun, Dia tidak memaksakan kehendaknya untuk melalukan cawa murka itu, melainkan tetap taat kepada kehendak Bapa. Ketika Yesus berada di kayu salib, orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok Dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dengan Dia mencela Dia juga. Saudara, meski diejek, meski dihina, diolok-olok,
dihujat, direndahkan, Yesus tidak pernah menyerah di tengah jalan lalu turun dari salib. Tidak, Yesus tetap bertahan di atas kayu salib itu, walaupun sesungguhnya Dia itu maha kuasa, tapi tidak memakai kuasanya untuk melawan kehendak Bapa. Saudara, Yesus rela mati untuk menggenapi rencana Bapa demi keselamatan umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan hidup bagi semua umat manusia. Hari ini Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan untuk karya pengorbanan bagi kami semua manusia. Kami bersyukur dan memuji Tuhan, Engkau melakukannya dengan taat, bahkan taat sampai mati. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi keselamatan hidup kami. Bahkan Engkau telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Ampuni kami Tuhan, biarlah pengorbanan Tuhan ini kami tidak sia-siakan, tetapi sebaliknya kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam takut akan Allah. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.